Hai, kembali lagi bersama kami di podcast RBPR Cokro, Jalan Hos Cokro Minoto nomor 111. Kita mau ngobrol singkat banget sama Mas Arsyad Rashid. Terima kasih Mas sudah datang di Semuanya. sini. Ini acara kita terakhir di RBPR Cokro. Halal bihalal, semua teman-teman relawan yang selama ini sudah bekerja mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Arsyad, gimana nih tanggapannya terhadap keputusan MK, khususnya kejadian dissenting opinion yang sempat diinfokan muncul gitu ya. Ya. Gimana Mas? Sebelum terima kasih. Halo, salam buat teman-teman semuanya. Salam sehat semuanya. Makasih Mbak udah dikasih kesempatan untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ini pertama saya ingin ucapkan dulu kepada Bang Amar dan teman-teman semua di sini, dari semua relawan yang ada, bahwa bagaimana telah dalam proses kita menuju kepada tadinya kampanye dan mendukung Mas Ganjar dan Prof Mahfud, dan bagaimana perjuangan kita yang sangat luar biasa sekali, dan saya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya karena selama ini berada bersama-sama kita, khususnya dengan TPN. Ya. Nah, maka kalau mengenai hasil daripada MK sendiri, kita semua sudah mendengar bahwa keputusan MK itu akhirnya sekarang ini sudah memutuskan dan memilih presiden dan juga wakil presiden terpilih. Dan memang kalau secara hukum itulah final, itulah yang memang kita sebagai warga negara juga harus ya percaya dengan institusi. Nah, dengan demikian lah itulah yang akhirnya ya suatu keputusan yang sudah ada yang kita harus hargai. Namun bukan berarti bahwa selama ini atas keputusan tersebut yang tadi Mbak katakan sebagai adanya dissenting opinions, itu kan adalah sebagai catatan sejarah. Penting sekali bahwa dalam proses apapun di negara ini, baik atau tidak baik, semuanya harus dicatat. Nah, ini adalah bagian daripada tadi, supaya nanti generasi muda dan generasi selanjutnya selalu bisa melihat dan mengetahui. Karena ini penting sekali dalam proses sejarah, apalagi kalau kita bicara mengenai demokrasi. Karena untuk menuju suatu demokrasi yang mapan, suatu demokrasi yang akhirnya terbaik untuk Indonesia, itu ada bentuk suatu proses pembelajaran yang up and down, yang memang pada waktu 98 sampai dengan hari ini. Nah, dengan demikian yang kita lihat pastinya kita sedih semuanya, banyak dari teman-teman relawan dan juga kita melihat kenapa putusannya demikian. Tapi ya balik-balik lagi, marilah kita hargai putusan itu. Tapi kita belajar. Tapi juga perjuangan bukan berarti selesai di sini. Karena tadi bahwa demokrasi negara, sesuatu negara itu Amerika aja perlu 200 tahun lebih untuk menjadikan suatu kemapanan dalam demokrasi. Walaupun sekarang ini kita juga pertanyakan demokrasi yang ada terjadi di Amerika pada hari ini. Gitu. Jadi karena apa? Karena memang ini banyaknya faktor. Bukan hanya faktor di kita, tapi juga banyak faktor eksternal dan faktor teknologi. Adanya AI, adanya bermacam sosial media, dan semua ini adalah suatu hal yang sangat baru buat kita semua. Tapi balik-balik lagi pada teman-teman relawan, yang perlu kita lihat adalah bagaimana bahwa perjuangan ini tidak sia-sia. Saya merasa perjuangan kita ini belum selesai untuk terus menjaga demokrasi Indonesia, untuk menjaga terus bagaimana Indonesia itu bisa maju. Nah, majunya Indonesia ini bukan hanya dalam konteks bahwa kita ini ekonominya baik, tapi harus memastikan namanya kesetaraan. Kita bicara mengenai bagaimana kesejahteraan dan kemakmuran itu yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, disinilah perjuangan kita bersama. Karena kita bukan semata untuk memenangkan seseorang paslon, bukan yang menang itu, tapi untuk memenangkan bangsa Indonesia. Nah, disinilah upaya yang saya berharap buat teman-teman, energi yang sudah ini jangan dianggap bahwa itu energi yang wah terbuang dan lain-lain, tidak. Karena itu energi yang terus harus ada, yang kita butuhkan, yang Indonesia butuhkan. Jadi ini saya mengharapkan pada teman-teman relawan semua bahwa tidak kendor, terus bicara mengenai perjuangan ini, bahwa tadi perjuangan ini dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang memang konstitusional yang harus kita lakukan. Nah, itulah yang mungkin pembelajaran demokrasi yang harus kita lihat, dan jangan menjadi sedih. Sedih boleh sejenak, tapi yang penting sekarang bagaimana menyatukan energi kembali dan kita memasukkan mulus ke dalam posisi yang lebih baik lagi. Karena tadi balik lagi teman-teman relawan, ayolah kita bersama-sama, persaudaraan kita tidak akan putus, silaturahmi kita tidak akan putus, karena tadi bahwa kebersamaan ini adalah demi bangsa dan negara.
di Indonesia, bukan hanya untuk satu kelompok atau satu grup atau satu ini, tapi bagi nusa dan bangsa. Jadi itu mungkin yang saya ingin katakan. Oke, siap. Dari Mas Arsyad sendiri sebagai personal nih, kan sudah terlibat banyak sama teman-teman relawan. Ada pesan-pesan khusus mungkin? Saya mengatakan bahwa saya banyak belajar. Saya banyak belajar dari teman-teman relawan. Bukan apa, saya selalu mengatakan dalam hidup ini tidak pernah stop belajar. Dan dengan bersama-sama mengetahui lebih banyak teman relawan, bagaimana fighting spirit yang ada, bagaimana semua sudah mengeluarkan energi, pikiran, dan semuanya ke dalam. Itu saya sangat mengapresiasi dan saya mengatakan suatu luar biasa, energi yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman relawan, jangan pernah putus asa. Jangan pernah. Sesaat kita sedih boleh, tapi marilah kita senyum kembali. Kita menyatukan energi kita, bila mana kita bergotong royong, bersatu, bersama-sama. Sebetulnya apapun yang ingin kita impikan, apalagi untuk bangsa ini, Bisa tercapai. pastinya bisa tercapai. Mas Arsyad, buat menjaga semangat teman-teman relawan, ada pesan khusus nggak? Ya satu tadi, kalau kita bicara ya, paling penting untuk bangsa ini adalah kesejahteraan dan kemakmuran sebetulnya. Nah kalau itu salah satu yang lagi kami garap itu adalah begini, saya percaya bahwa Pancasila itu selain suatu ideologi, saya percaya Pancasila itu adalah juga ideologi ekonomi. Nah jadi kalau kita bicara Pancasila itu bukan ekonomi Pancasila, itu bukan hanya bicara istilahnya kapitalisme, bicara sosialisme atau yang lain, tapi kita itu unik, kita di tengah-tengah sebetulnya. Kalau kita bicara apa? Kalau kita peras katanya Bung Karno itu adalah gotong royong. Apa sih arti gotong royong itu? Adalah bagaimana kita memperjuangkan suatu ekonomi yang tapi bukan untuk hanya diri sendiri, tapi untuk bersama. Jadi pada saat ini kita lagi coba membuat namanya gerakan kewirausahaan sosial. Yang dimana juga kita ingin membuat entitas yang namanya PT Sosial. Orang bertanya, lu kok pakai PT ada sosialnya, ini gimana gitu kan. Nah itu karena kalau sekarang ini di Indonesia, entitas yang ada hanyalah yayasan, di sisi lain PT. Kalau PT harus hanya profit saja dan hanya untuk pemegang saham. Kalau di yayasan tidak sosial saja, non profit, tidak boleh punya untung gitu kan ya. Nah ini gimana menyatukannya? Nah untuk kalau bila mana kita satukan yang tadinya dari sisi yayasan dan juga PT, itu namanya PT Sosial. Itu di mana sebuah usaha secara ekonomi kita bisa berjalan menggerakkan itu. Tapi balik lagi PT itu mempunyai misi. Misi apa? Misi sosial, misi lingkungan, misi-misi yang memang berdampak terhadap masyarakat luas. Nah, di sisi ini adalah menggabungkan ekonomi dengan sosial tadi. Nah, dengan sosial aspek. Nah, intinya nantinya bagaimana kita bisa membuat satu usaha, creating profits, tapi di mana profitabilitasnya itu ya tinggal dikatakan mungkin ada sedikit untuk pemegang saham, tapi mayoritas harus dikembalikan untuk yang namanya misi sosial atau misi lingkungan dan misi yang memberikan dampak terhadap masyarakat luas. Nah, itu yang menjadi penting. Nah, sedangkan kita mesti malu nih karena Pak Indonesia yang punya Pancasila yang berarti gotong royong, mestinya adalah kita punya kewirausahaan sosial gitu ya. Kita belum ada nih entitasnya. Nah, di mana di negara kapitalis seperti Amerika saja, di Eropa, di Inggris, di Singapura, di mana-mana itu ada. Nah, ini penting sekali. Gitu. Jadi juga sekarang banyak teman-teman kita yang berdiri di yayasan, yang berusaha juga misalnya kayak pendidikan gitu ya. Itu menjadi masalah sekarang karena perpajakan dan lain. Karena berbeda nih perpajakan yang namanya untuk profit dan perpajakan yang untuk namanya non-profit gitu kan. Nah inilah yang memang kita perlukan suatu entitas baru yang tadi bisa merefleksikan apa yang ingin dilakukan. Nah harapannya teman relawan ini bisa ini mungkin yang paling cocok. Kenapa? Sambil melakukan perjuangan terhadap memberikan dampak yang lebih baik positif untuk masyarakat, tapi juga berusaha supaya apa yang dilakukan itu kemandiriannya ada secara ekonomi mandiri. Nah itu yang menjadi saya rasa penting sekali. Jadi nanti juga mohon doanya, dukungannya, bagaimana kita ingin mendorong gerakan tersebut dan juga tadi untuk membuat entitas yang namanya PT Sosial. Yes. Satu pertanyaan personal Mas. Oh, aduh. Masih tertarik di politik? Akan lanjut? Siapa tahu kemudian ditawarkan posisi-posisi tertentu? Buat saya mungkin gini, politik itu suatu pembelajaran yang katanya itu politik itu adalah kehidupan. Jadi dimanapun kita berada itu selalu ada politiknya. Nah jadi tapi dengan kemarin sebagai ketua TPN saya banyak belajar.
Saya juga lebih mengetahui lebih dalam mengenai banyak daerah. Saya dapat datang ke benar-benar grassroots, bicara semua dengan rakyat, bicara ke bawah, mendengarkan langsung. Dan penuh dengan kesedihan, penuh keperihan yang apa diinginkan suara-suara rakyat. Nah ini memang saya rasa kita tidak boleh stop. Semua dari kita pasti mempunyai sisi yang punya fighting spirit itu. Dan saya sendiri merasa tadi saya tidak akan stop untuk bagaimana ikut serta memperbaiki bangsa ini supaya tadi menguatkan bangsa ini. Dan namun memang kita semua punya background lain-lain. Pastinya kita bisa melakukan kontribusi dari manapun kita berada, di tempat dimanapun kita melakukannya, dan itu yang saya akan lakukan. Amin. Terima kasih banyak Mas Arsyad untuk podcastnya hari ini. Kita akan kembali lagi dengan tentunya abang-abang yang lain, kakak-kakak yang lain. Semoga terus memberikan semangat buat teman-teman relawan. Dah. Salam sehat.